Semua sabda Tuhan itu murni, Tuhan itu perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi. Hari ini kita peringati Santo Padre Pio dari Pietrelcina, imam yang terkenal dengan stigmatanya. Mari kita berdoa untuk semua orang yang kita cintai hari ini. Sama-sama kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Puan Maria, pada para malaikat dan semua orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sabdamu kuasa mendamaikan dan merukunkan para bangsa. Semua kami percaya kepada Dia yang memperdengarkan sabdamu di tengah kami, itu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Janganlah aku beri kemiskinan atau kekayaan, melainkan hanyalah kebutuhan hidupku secukupnya. Baiklah, pembacaan dari kitab Amsal. Semua sabda Tuhan adalah murni, Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang melindung padanya. Janganlah menambahi sabdanya supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang lalu menyangkalmu, lalu berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tapi hukum-Mu ku cintai. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Janganlah membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Lalu pergilah mereka menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian para murid diutus, diberi kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan segala penyakit, juga mengusir setan. Bapak Ibu Saudari saudara terkasih, pada peringatan Santo Padre Pio yang terkenal itu, kita memiliki tugas ketika kita juga menjadi seorang Kristen, menjadi imam, raja, dan nabi. Maka pewartaan Injil bukanlah milik imam, pemimpin gereja, tapi semua orang yang telah mengenakan Kristus dalam pembaptisannya. Maka dari itu dia pun ditolak, sebab Kristus pernah bersabda dalam bacaan Injil, bila kamu diterima, tinggallah di situ, wartakanlah kerajaan Allah. Tapi bila kamu ditolak, keluarlah, bebaskanlah debu dahimu sebagai peringatan untuk mereka. Sehingga tidak boleh memaksa. Pewartaan sabda Tuhan itu harus dengan cinta, dengan sepenuh hati. Orang akan sembuh ketika menerima kabar baik dengan penuh sukacita. Tapi sebaliknya, dengan marah-marah, benci, menyakiti, bahkan membuat orang lain menderita, jangan-jangan itu bukan berasal dari Allah, dari si iblis yang jahat. Maka mari Bapak Ibu Saudari saudara terkasih, di hari peringatan Padre Pio ini, kita ingat bagaimana orang banyak disembuhkan. Kesaksian beliau menguatkan bahwa mukjizat di dunia ini masih ada ketika kita percaya. Mari kita serahkan. Kita juga mohon rahmat agar segala penyakit virus yang terjadi bisa kita kalahkan. Yang sungguh-sungguh kita disiplin membantu mereka yang sungguh berjuang. Jangan meremehkan, jangan melebih-lebihkan berita-berita yang menggelisahkan, tapi berita-berita yang menyejukkan, menguatkan. Ayo, pasti kita bisa dengan menjaga diri, kesehatan kita, dan juga mau mengikuti aturan yang ada. Tidak semena-mena. Wah, saya kan pemimpin, oh saya kan orang bersih, oh saya kan ini dan sebagainya. Lupa bahwa kita adalah manusia yang rentan, yang juga punya banyak kekurangan kelemahan di hadapan Allah. Itu mari kita mohon Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat yang ada dalam diri kita. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala. Terpujilah Allah semesta alam, sebagai murahan kami roti kami siap, isi dunia manusia bagi kami yang menjadi roti kehidupan. Puji Tuhan. Semua kami dilayani seperti Kristus, bagaimana dalam surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai murahan kami anggur yang kami siap, sebuah anggur yang dari seluruh kami. Aku bersyukur aku. Kedua saudara-saudaraku sudah bersama terima oleh Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sembahnya demi Tuhan dan keselamatan kita serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan inilah kami. Roti anggur ini hanya percaya akan janji-Mu. Kiranya kami selalu siap setia hidup sebagaimana putra-Mu Tuhan.
Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan serta mari mengarahkan hati kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan selamat. Sungguh layak sepantasnya kepada kudus dan ketangan kuasa. Walaupun juga kami senantiasa bersyukur kepada dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman Roh Kudus-Mu memberi kekuatan baru pada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih dan teladan luhur mereka. Kami digerakkan supaya berbakti kepadamu, dan karena doa mereka kami dorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatanmu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus kami mengundurkan diri dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah ya Bapa, kudusan mohon kuduslah persembahan pancuran roh-Mu oleh mereka. Itu darah putra-Mu terkasih Tuhan yang Yesus Kristus. Akan diserahkan dalam sengsara dengan darah Yesus mengambil roh. Bersyukur kepada Tuhan roti itu dan berikan kepada para muridnya. Terimalah dan makan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepada memecah roti, menyerahkan piala itu kepada para muridnya. Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah janjian baru dan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini untuk mengenangkan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami syukur sebab kami anggap layak menampung Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh, sebab memperhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dan bersatu dengan Paulus kami Fransiskus, kami Ignatius, Kardinal Suharis, para imam, diakon dan semua pelayan satu. Ingatlah saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, perawan bunda Allah, Santo Yosef mempelainya setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, khususnya Santo Padre Pio yang kami peringati hari ini, yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu lah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat dan ajaran ilahi, maka berani Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dalam bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan pengasihan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, bebaskanlah kami dari damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama serta menjadi anak domba yang menghapus dosa kasih, anak domba yang menghapus dosa, anak domba yang menghapus dosa. Semuanya berilah. Saudari-saudaraku terkasih, lihatlah inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Saya bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah
Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan segala penyakit. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, Engkau memanggil siapa saja agar percaya akan sabda Yesus. Kiranya dia selalu menjadi harapan bagi hari kemudian kepada kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara terkasih, dengan Kristi sudah selesai. Syukur. Mari kita pergi, kita diutus.